Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyo Supriyadi, SPD, CGB Angkatan Kedua dari Kota Bandar Lampung. Saya bertugas di SMP Negeri 15 Bandar Lampung dengan fasilitator Ibu Suharni, pendamping praktek Ibu Deva Oktaviani, dan Kepala Sekolah Ibu Hajah Neti Ekowati, MPD. Berikut adalah aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional dalam ruang lingkup terintegrasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, tentunya melalui kuesioner yang kemudian dijawab anak, dan datanya saya kumpulkan sebagai masukan untuk membuat sebuah perencanaan atau desain dari sebuah RPP. Kemudian saya membuat RPP atau mendesain RPP berdasarkan kebutuhan belajar murid yang sudah saya kumpulkan datanya melalui pemetaan yang saya sebarkan ke dalam link kelas masing-masing. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan literasi, tentunya ya, sebagai diferensiasi konten. Saya mengirimkan beberapa link video pembelajaran, kemudian saya juga mengirimkan link artikel materi sebagai bentuk untuk diferensiasi konten bagi murid. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan awal pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai pertama pembelajaran. Silakan dilihat di sana ya, tentang sebelum kita belajar dari kita berdoa dulu, kemudian sesuai dengan kepercayaan menyampaikan masing-masing. materi dari Ya, pembelajaran, kita berdoa mulai dan juga mengingatkan kembali kesepakatan kelas kepada murid serta mengajak untuk memulai pembelajaran dengan ya, tetap semangat yang ada. Ya, yang sudah masuk Bapak beri apresiasi yang sebesar-besarnya. Sudah lumayan kita banyak yang masuk ya. Jaga kesehatan, ya, jaga jarak, jangan keluar kalau tidak perlu. Tetap semangat belajar, nak. Jadi selama kita masih mampu untuk belajar, terus punya semangat, ayo tumbuhkan semangat belajar. Ya. Kita belajar bertanggung jawab. Jadi Bapak sangat apresiasi yang sudah masuk ini. Gitu. Luar biasa kalian. Coba tolong tadi Bapak minta untuk dibuka semua videonya sesuai dengan kesepakatan ya. Bapak ingatkan kembali kesepakatan yang sudah pernah kita buat. Bagi yang belum tahu, ini silahkan ditulis bagi yang masuk ya. Dulu kita sudah buat di awal tentang kesepakatan kelas. Ini ada berdoa, mematikan mikrofon nanti kalau ada yang lain berbicara, kemudian menghidupkan video saat pembelajaran. Silakan 5 menit aja. 5 menit ini, 5 menit awal ini kalian hidupkan videonya. Karena nanti kita akan belajar untuk sosial emosional juga, gitu ya. Kemudian berpakaian yang rapi, walaupun tidak seragam tidak apa-apa. Saat daring, yang penting pakaiannya sopan, rapi. Nanti saling aktif, nak ya, saling aktif, saling tanya jawab. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, ya. Belajarnya nggak usah malu, tidak usah takut. Nah, ini bagi yang belum menuliskan di bukunya dulu, Bapak ingatkan kembali, ini kesepakatan kelas kita. Keyakinan kelasnya adalah saling menghargai nanti kita ya, saling menghormati. Yang penting Bapak minta percaya diri ya, bahwa kita bisa dalam belajar. Bertanggung jawab yang paling penting ya. Jadi tugas itu bukan perkara benar atau salahnya ya, tapi kalian mulai tumbuhkan dahulu tanggung jawab dan kerja keras maksimal ya. Peduli, kita saling peduli, nanti aktif, percaya diri, kasih sayang gitu ya. Sama temannya saling ingetin ya. Kemudian kegiatan selanjutnya yang saya lakukan yaitu mengajak murid untuk mengenali kompetensi kesadaran diri tentang pengenalan emosi diri. Di sini saya memberikan pertanyaan tentang bagaimana perasaan yang sedang dialami pada saat pembelajaran. Kemudian anak memberikan jawaban berupa tulisan di dalam kolom komentar, ataupun ada anak yang menyampaikan secara langsung. Kemudian kita akan mulai pertama kali Bapak kenalkan dengan KSE ya, kompetensi sadaran diri. Nah,
Nanti tuliskan di kolom chat atau boleh berbicara langsung. Ya, yang berbicara langsung hidupkan saja mic-nya, mikrofonnya. Kalau yang mau menulis di dalam kolom komentar silahkan tuliskan di kolom komentar ya, ya Nak ya. Nah sekarang yang pengen Bapak tanyakan, bagaimana sih kita mengenali perasaan kita? Bagaimana emosi perasaan yang sedang kalian rasakan pada saat ini? Ya, contoh misalkan, oh Bapak kayak saya ini kaget misalkan. Kenapa kaget? Karena lihat kalian yang banyak ini sudah masuknya banyak, luar biasa. Nah sekarang kalian boleh diutarakan lewat mikrofon, boleh dituliskan sekarang ya. Yang kamu rasakan saat ini apa? Apa bahagia, apalagi kecewa? Jujur aja nggak apa-apa, nggak usah takut. Jadi silahkan tuliskan, nggak usah lama-lama, yuk. Ada yang mau mengungkapkan? Raisa, gimana perasaannya hari ini? Saat kita belajar ini. Bagaimana, Nak? Jujur bahagia, Pak. Bahagia, oke. Karina, gimana? Atau kalau enggak, silakan langsung tuliskan saja di dalam kolom komentar. Oke, ada si Kalista, senang, iya, alhamdulillah. Jujur aja ya kalau lagi. Oh, sekolah daring ya. Mau tanya saat ini loh ya, yang kamu rasakan saat ini saat ketemu Bapak ini loh ya. Apa yang kamu rasakan saat ketemu Bapak ini loh ya sekarang ya. Terus apa ini Karina bahagia. Kalau Yesi gimana Yes? Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Gimana? Susanti kecewa, Pak. Oh, Susanti kecewa. Kenapa kecewa? Apa alasannya? Ya enggak. Jadi gini Nak ya. Pertama kita itu harus tahu dulu sebelum kita belajar. Makanya kalau malu mengungkapkan dituliskan aja semuanya coba. Sekarang coba tuliskan di kolom komentar masing-masing. Ya. Yuk, dituliskan lagi aja di kolom komentar. Jadi kita sambil Bapak jelaskan. Sebelum kita mengelola emosi, maka kita harus mengenali terlebih dahulu apa yang sedang kita rasakan, gitu ya. Jadi kita kenali dulu apa yang sedang kita rasakan. Nah, itu namanya cara mengenali emosi diri ya. Jadi jangan sampai nggak tahu pada saat ini kamu merasakan apa, nggak tahu malahan bingung. Jadi kebingungan itu juga salah satu emosi diri, gitu ya. Coba sekarang tuliskan ya, nanti Bapak baca. Selanjutnya, kegiatan pada diferensiasi proses. Saya mengajak dengan anak-anak, dengan murid, untuk membahas sebuah permasalahan yang dapat anak kerjakan pada sebuah lembar kerja pembelajaran bagi murid. Di sini, murid dan guru melakukan diskusi pembelajaran. Nah, sekarang ini adalah gerak pada benda. Jadi manusia juga termasuk benda sebenarnya, tapi makhluk hidup. Kita bisa berjalan, bisa bergerak ya. Nanti kita pelajari dari kamu habis melihat materi yang Bapak sampaikan lewat video itu, nanti kita coba diskusikan di sini ya. Aktivitasnya apa? Nah, coba bisa dilihat. Oke, bisa dilihat Nak? Sebuah bus melintasi pohon dan rumah yang ada di tepi jalan. Jika acuannya adalah bus, maka apakah dapat dikatakan bahwa sopir bergerak? Silakan. Kalau ada yang pengen menjawab atau berdiskusi, kita diskusikan di sini. Kira-kira sopir bus itu bergerak atau tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu pelajari tadi? Bagi yang sudah nonton ini ketahuan, nanti pasti tahu. Jadi kalau yang belum akan ketahuan juga. Nanti Bapak minta pendapatnya ya. Minta pendapatnya. Silakan kalian amati dulu pertanyaannya. Boleh nanti kita tanya jawab. Bahkan kalian juga boleh menanya Bapak, boleh. Ya, kita saling tanya jawab. Saling memberikan pendapat. Yuk, siapa yang mau mencoba untuk memberikan pendapatnya dari yang nomor 1 ini? Si Yesi gimana ya?
bisa didengar suara Bapak? Ya, coba Karina berikan pendapatnya. Ini kalau ada bus yang melintasi pohon dan rumah, misalkan ada bus lewat gitu ya. Kemudian acuannya itu bus, yang jadi titik acuan itu bus. Maka apakah dapat dikatakan bahwa sopir bergerak? Sopirnya di dalam bus nggak Sopir tidak kira-kira? bergerak. Sopirnya gimana? Dapat Sopirnya tadi? tidak bergerak. Susanti ya? Sopirnya tidak bergerak. Iya, sopirnya tidak bergerak. Alasannya kenapa, Nak? Alasannya bagaimana? Gerak pasti dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak jadi dua. Yang Gerak pertama, lurus, gerak lurus. gerak lurus. Iya. Satunya, Yang kedua beraturan. gerak beraturan. Oke, bagus ya. Ada lagi yang berpendapat, kita tampung dulu. Nanti baru kalian akan memahami maksud dari soal nomor 1. Oke, Santi sudah menjawab, bagus. Siapa lagi tadi? Bergerak nggak yang terhadap kursi? Bergerak karena bisa menjauhi atau mendekati gitu ya. Jadi gerak dikatakan relatif itu tergantung kita ngelihatnya dari mana, nah gitu ya. Ketika kalian boncengan berdua ya, boncengan berdua, sepeda motornya jalan, tetapi kalian itu nggak bergerak kalau acuannya temennya yang gonceng gitu ya. Ya, Pak. Nah, bisa dipahami? Ya, Pak. Itu dia dimaksud dengan gerak dan gerak relatif ya. Oke, sekarang yang kedua, bagus ya. Yang kedua Bapak minta untuk dituliskan saja di kolom chat. Karena kita terkendala dengan banyak suara ya. Nah, ini sekarang. Kalau yang lihat tadi pasti tahu. Bisa, Pak. Bisa. Oke, apa? Apa bacaannya coba? Apakah perbedaan antara jarak? Iya, apakah perbedaan antara jarak dan perpindahan? Ini kalau yang tahu tadi pasti, kalau yang nyimak dengan benar-benar pasti tahu jawabannya ini. Yuk, silakan. Kalian tuliskan aja di kolom komentar kalian. Ya, perbedaan antara jarak dan perpindahan. Baru nanti Bapak coba untuk membuat kalian memahami bedanya jarak dengan perpindahan. Kegiatan selanjutnya di dalam pertengahan pembelajaran, saya sebagai guru mengenalkan kompetensi pengelolaan diri tentang sosial emosional, bagaimana mengelola emosi dan fokus dengan cara memberikan sebuah pertanyaan. Jika kalian merasakan emosi marah, kemudian apa yang kalian lakukan pertama kali agar hati menjadi suasananya tenang dan nyaman? Nah, disinilah peran dari guru untuk membantu murid dalam pengelolaan emosi dan fokus. Ini apa yang pertama kali kita lakukan di saat kita merasa emosinya marah? Nih, biasanya apa? Susanti, jangan bicara. Iya, berdiam diri. Maksudnya jangan bicara ini semedi atau gimana? Nanti, ya, bersemedi atau gimana? Kemudian yang belum siapa ya? Muhammad Alvin apa? Olahraga si Karina, bagus ya. Selain kita sehat, hati bisa tenang ya. Jadi kita coba, tadi sudah kita mengenali emosi. Kita sudah mengenali emosi, kemudian kita mengelolanya. Mengelolanya bagaimana? Nanti kemarin itu Bapak pernah ajarkan dengan teknik stop ya. Jadi cara mengelolanya dulu, setelah kita mengenali gini, di saat kita marah, bisa satu hal yang kita lakukan selain menyanyi, selain mendengarkan musik, selain jalan-jalan ke sungai, itu dengan teknik pernapasan panjang namanya ya, teknik stop. Gimana teknik pernapasan panjang? Kalian cari tempat yang tenang, kalian cari tempat yang nyaman, kemudian tarik nafas panjang, tarik nafas yang dalam, terus rasakan pelan-pelan, baru keluarkan nafasnya. Nah,
Lakukan secara berulang kurang lebih 5-10 menit. Coba kalau nggak percaya. Lakukan terus. Tapi jangan pikirkan apa-apa ya. Fokus dulu, lakukan itu. Kalau misalkan kalian sedang memikirkan sesuatu, tinggalkan dulu. Jadi cari fokusnya dulu. Fokus dengan napas panjang. Kalau itu bisa kalian lakukan 5-10 menit, insya Allah hati kita akan sedikit lebih tenang. Oke ya. Jadi kalian sudah bisa tadi mengenali emosi dirinya. Ini harus bisa, harus terus dikembangkan. Jadi kapan kamu marah itu tahu, oh saya ini lagi marah, saya lagi kecewa, oh saya lagi bahagia. Itu harus tahu emosi dirinya. Kemudian kalau menghadapi sesuatu yang di dalam dirinya tidak baik, kalian harus bisa mengelolanya dulu. Dengan cara bagaimana? Menciptakan suasana yang tenang dulu. Kalau lagi ada pekerjaan bahasa Indonesia tapi hati nggak tenang, misalkan ada pekerjaan IPA hatinya nggak tenang, itu hatinya dibuat nyaman dulu. Ya, kerjaannya ditinggal dulu, hatinya dibuat nyaman dulu sejenak, baru nanti dilanjutkan. Ya, itu namanya cara mengelola emosi di diri. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Nanti gini tetap kalian masih Bapak berikan link video tadi, nanti sama Bapak berikan artikel materi. Ya, yang seneng nonton video silahkan klik videonya. Bagi yang seneng baca nanti silahkan baca materi dari Bapak. Kemudian nanti tugasnya proses terakhir pembelajaran. Setelah melakukan refleksi bersama murid, guru juga memberikan tugas sebagai bentuk tagihan, di mana pada kegiatan pembelajaran melakukan diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini atau tagihan yang harus dikerjakan oleh murid dapat berupa video, rekaman audio, ataupun dapat berupa gambar atau artikel materi. Tugasnya Bapak kirimkan juga di grup WA, dan itu bisa sesuai minat kalian nanti kalian baca. Kumpulkannya itu nggak harus tulisan saja ya, tapi yang senang misalkan sambil direkam ya nggak apa-apa, kirim rekamannya, baik rekaman yang video maupun yang rekaman suara. Jadi kalau misalkan ada yang senang rekaman suara, silahkan kalian. Kegiatan selanjutnya, gunakan rekaman suara, nanti dikirimkan. Kalau yang senang buat video nih, saya senang buat video lah sambil jelasin, ya nanti buat video nggak apa-apa, nanti pertanyaannya Bapak kirimkan di dalam grup PA ya. Bukan yang ini tadi untuk pertanyaan. Video apa Pak? Misalkan gini nih, nanti Bapak kasih tugas ya di WA. Misalkan kalian pengen ngerjakan, saya pengen ngerjakan dengan direkam aja pakai video, boleh. Nanti kumpul ke Bapak boleh, ya. Sambil jelasin sambil kamu rekam gitu boleh. Atau saya pengen rekaman suaranya aja lah, boleh. Jadi kumpul rekaman suaranya aja. Misalkan kamu jelasin ini direkam suaranya, boleh dikumpul dengan Bapak. Atau bikin bagan yang bagus, ada kayak rangkuman yang bagus pakai kertas, terus nanti ada gambar-gambarnya, terus dipoto, boleh juga. Ya. Jadi terserah kalian nanti minat yang mana, cara ngumpulnya. Bagi yang suka dengan bikin video kayak di TikTok gitu, boleh, ya. Yang suka nyanyi kan berarti suka rekaman suaranya, boleh pakai suara. Yang suka gambar-gambar atau nulis-nulis bagus, boleh dikirimnya dengan cara tulisan, ya. Jadi tugas itu tidak terpaku dari Bapak, tapi caranya boleh dengan cara kalian. Nanti Bapak tuliskan di dalam grup WA-nya ya. Mungkin nggak usah terlalu lama kan. Perkenalkan, nama saya Reza Mutiara, saya dari kelas 8G. Gerak benda. Rangkuman. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. GLB, gerak lurus beraturan, terjadi apabila kecepatan jarak suatu benda konstan. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, terjadi apabila suatu benda bergerak dengan percepatan yang konstan. Gaya adalah tarikan atau dorongan, dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh
melakukan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Kegiatan selanjutnya Kamu dapat pada hari ini, nggak harus mata pelajarannya saya jadi lebih semangat, misalkan bisa. Apa yang sudah baik dari hari ini yang kamu peroleh? Dapat yang baik hari ini, yang positif. Dia mengetahui tentang pembelajaran hari ini, menjadi lebih semangat belajar meski harus dari menjadi lebih semangat mengetahui tentang pembelajaran hari ini. Terus berusaha dalam kegiatan belajar dari ciptakan suasana nyaman dulu, baru nanti kerjaannya dilanjutkan lagi, gitu ya. Jadi jangan pas lagi jengkel, lagi suasananya nggak nyaman, kalian paksakan. Refleksi dari pembelajaran. Yang pertama tentang perasaan dan pembelajaran. Dalam proses penyusunan dari mulai dengan perasaan saya sangat senang sekali, ya, ketika dapat melakukan pembelajaran di dalam kelas secara lebih aktif. Kemudian murid pun menjadi lebih bersemangat, murid pun menjadi lebih aktif, mampu untuk belajar mengenali emosi diri dan mengelola emosi diri. Kemudian murid pun akan merasa senang ketika diberikan kebebasan untuk mengumpulkan tagihan-tagihan yang diberikan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pilihannya. Maka dalam refleksi pembelajaran kegiatan berdiferensiasi dan kegiatan sosial emosional, saya mulai harus mempersiapkan memang dari perencanaan, kemudian pemetaan kebutuhan belajar, kemudian proses pemberian diferensiasi konten sendiri. Maka di sini dituntut guru untuk melakukan peningkatan kompetensi diri dalam membuat media-media pembelajaran yang menarik tentunya, yang sesuai dengan keinginan murid untuk mempelajarinya, yang sesuai dengan gaya atau profil belajar murid seperti visual, audio, kemudian kinestetik, begitu. Dalam proses pembelajarannya sendiri, ini akan terlihat lebih menarik. Ya, jadi murid akan semakin dilibatkan dalam proses pembelajaran, semakin aktif dalam proses pembelajaran. Rencana perbaikan, tentunya kegiatan pembelajaran ini saya buat pada masa pandemi, ya, dengan proses pembelajaran daring. Tentunya banyak kendala-kendala yang saya alami untuk rencana perbaikan, terutama ke pendekatan sosial emosional bersama dengan murid, ya, bagaimana lebih mengenal karakteristik dari murid, kemudian perbaikan dari konten atau media pembelajaran, kemudian perbaikan dari proses pembelajaran hingga perbaikan pada penilaian terhadap diri murid. Nah, di masa daring ini tidak hanya ketiga diferensiasi, tapi juga kita guru harus mampu memberikan diferensiasi keadaan. Karena dengan kondisi sosial ekonomi murid, orang tua dari murid yang tidak sama, sehingga pada proses pembelajarannya tidak bisa dilaksanakan dengan Google Meet semua. Jadi ada beberapa anak yang memang tidak mampu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di Google Meet. Namun, saya sebagai guru tetap memberikan diferensiasi yang dibutuhkan anak sesuai dengan yang bisa dilakukan oleh anak dan sesuai dengan kemampuan anak dan kondisi dari sosial ekonomi dari orang tua. Nah, mudah-mudahan kegiatan atau rencana dari pembelajaran berdiferensiasi dan pengenalan kompetensi sosial emosional dapat dilakukan secara tatap muka dengan baik. Kenapa? Karena akan lebih terjalin pendekatan secara emosional dengan murid. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kegiatan aksi nyata tentang modul 2.1 dan 2.2 pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru bergerak Indonesia maju. Mari wujudkan merdeka belajar untuk murid-murid kita menjadi generasi yang tangguh.